Wabarakatuh. Halo semua. Pada kali ini saya mau buat video pembelajaran tentang vektor di ruang dimensi 2. Semoga kalian dapat menikmati video ini dan dapat memahami materinya. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Indah Prawidya dari kelas 6F Pembinaan Kompetensi Mengajar Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu vektor? Vektor adalah suatu besaran yang mempunyai arah. Secara grafik, suatu vektor dapat digambarkan sebagai suatu segmen garis terarah atau tanda panah. Panjang garisnya disebut panjang vektor atau besaran vektor, sedangkan arah panjangnya disebut arah vektor. Nih, contoh-contoh dari vektor. Ini tanda panah ini disebut arah vektor. Berarti ini arahnya vektornya ke kanan, ini tandanya arah ke bawah, dan ini arahnya ke atas. Ke kanan sama ke atas itu vektor positif, sedangkan ke bawah sama ke kiri itu vektor negatif. Lalu ada penulisan dalam vektor. Suatu vektor dapat dinyatakan dengan dua huruf besar yang disertai dengan suatu garis atau tanda panah di atas kedua huruf tersebut. Misalnya AB, ini atas ada garis, atau AB yang di atas tanda panah menyatakan vektor yang berawal di titik A dan berakhir di titik B. Jadi ini berawal di titik A dan berakhir di titik B. Ini namanya vektor AB. Vektor dapat juga dinyatakan dengan sebuah huruf kecil yang dicetak tebal, misalnya V. Atau huruf kecil yang diberi garis atau tanda panah di atas huruf, misalnya V ini atau V ini ada garis, ini panah. Ini contohnya vektor V. Lalu ada komponen-komponen vektor di ruang dimensi 2. Misal vektor V merupakan vektor yang berawal di titik A x1, y1 dan berakhir di titik B x2, y2. Lihat seperti gambar di samping. Ini vektor A yang berawal di titik x1, y1 dan B x2, y2. Maka panjang segmen garis yang sejajar sumbu x adalah V1, x2 min x1 dan sejajar dengan sumbu y adalah V2, y2 min y1. Nilai-nilai V1 dan V2 inilah yang disebut komponen vektor, atau yang secara aljabar dapat dinyatakan dengan ini. Contohnya, jika diketahui titik A 1,0 dan titik B 2,3, maka vektor AB adalah vektor AB sama dengan B1 dikurang A1, B2 dikurang A2. Ini A1, ini B1, ini A1, ini A2, ini B1, ini B2. Berarti B1-nya 2 dikurang A1-nya 1, B2-nya 3 dikurang A2-nya 0. 2 dikurang 1 sama dengan 1, 3 dikurang 0 sama dengan 3. Jadi vektor AB yaitu 1,3. Yang kedua, diketahui vektor V sama dengan 4,5 dengan titik awal 3,1 dan maka titik ujungnya, misal titik ujungnya adalah x, y, maka x min 3, y min 1 sama dengan 4, 5. X sama dengan 3, X min 3 sama dengan 4, Y min 1 sama dengan 5. X-nya sama dengan 7, dan Y-nya sama dengan 6. Sehingga titik-titik ujung V, vektor V adalah 7,6. Lalu ada panjang vektor di ruang 2. Panjang atau besar vektor AB dinotasikan dengan ini, dan panjang vektor V dinotasikan dengan seperti ini. Jadi notasinya itu seperti tanda mutlak. Jika vektor V sama dengan V1, V2, maka panjang vektor V-nya yaitu akar dari V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Kalau secara gambar bisa lihat dari samping sini. Jadi panjang dari vektor V ini yaitu akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat. Misalkan vektor V-nya V1, V2 mempunyai titik awal di 0,0 dan membentuk sudut alfa dengan sumbu X positif, maka dapat diperhatikan gambar di bawah ini. Jadi ada vektor yang titik awal 0,0 dan dia mempunyai sudut. Maka untuk mencari V1, V2 nya itu dengan rumus ini. V1 sama dengan panjang vektor V dikali cos eta
maka V2-nya itu panjang vektor V dikali sin theta. Dan untuk mencari panjang sudut theta-nya itu dengan inverse tangan dikali V2 per V1. Contohnya, diketahui vektor V sama dengan 5,-12, tentukan panjang vektor V. Maka panjang vektor V-nya yaitu akar dari 5 kuadrat ditambah min 12 kuadrat sama dengan akar dari 25 ditambah 144 sama dengan akar 169 sama dengan 13. Yang kedua, vektor V dengan panjang 24 membentuk sudut 30 derajat dengan sumbu X positif. Tentukan komponen-komponen vektor V. Jadi ada panjang, ada sudut. Misalkan vektor V-nya itu V1, V2, jadi ini komponen V-nya ya. Maka kita mencari V1-nya itu dengan panjang vektor V dikali cos alfa sama dengan 24 dikali cos 30 sama dengan 24 dikali setengah akar 3 sama dengan 12 akar 3. Untuk mencari V2-nya sama dengan panjang vektor V dikali sin alfa sama dengan 24 dikali sin 30 derajat sama dengan 24 dikali setengah sama dengan 12. Jadi komponen-komponen vektor V-nya yaitu 12 akar 3, 12. Lalu ada vektor-vektor khusus. Yang pertama ada vektor posisi, yang kedua ada vektor 0, yang ketiga ada vektor satuan, dan yang keempat ada vektor basis. Jadi ada 4, vektor posisi, vektor 0, vektor satuan, dan vektor basis. Penjelasannya, yang pertama itu vektor posisi. Suatu vektor A yang bertitik awal di 0,0 dan titik ujungnya di A1, A2 disebut vektor posisi dari titik A. Jadi sehingga vektor posisi dari A itu A1, A2 atau A-nya itu seperti ini. Bisa ditulis seperti ini, bisa ditulis seperti ini. Untuk cari vektor posisinya. Contoh, vektor posisi dari titik A 3,2 adalah vektor posisi A sama dengan 3,2 atau A-nya itu bisa tulis seperti ini. Yang kedua, vektor 0. Vektor yang panjangnya 0 disebut vektor 0 dan dinotasikan dengan seperti ini. Dalam ruang 2, vektor 0 mempunyai komponen-komponen 0 atau 0,0. Vektor 0 tidak mempunyai arah yang jelas dan kemungkinan akan muncul sebagai hasil dari operasi aljabar vektor. Yang ketiga adalah vektor-vektor khusus. Yang nomor 3 itu vektor satuan. Suatu vektor yang panjangnya satu satuan disebut vektor satuan. Vektor satuan dari vektor A sama dengan A1, A2 adalah, ini rumusnya, jadi 1 per panjang vektor A dikali A1, A2. Contohnya, vektor satuan dari vektor A sama dengan 3,4 adalah, jadi dimasukkan rumusnya 1 per akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikali 3,4 sama dengan 1 per 5 kali 3,4. Yang keempat itu vektor basis. Vektor basis merupakan vektor satuan yang saling tegak lurus. Dalam vektor ruang 2 dimensi memiliki 2 vektor basis, yaitu I 1,0 dan J 0,1. Kedua vektor ini saling tegak lurus dan terletak pada sumbu koordinat. Lalu ada operasi pada vektor. Ada penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian vektor dengan skalar, dan perkalian skalar dua vektor. Yang pertama, penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor secara aljabar dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan komponen-komponen yang seletak seperti menjumlahkan matriks kolom. Jika vektor A dan vektor B
seperti ini, maka mencari vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. Jika vektor A-nya ini dan vektor B-nya, maka untuk mencari vektor AB sama dengan A1 tambah B1, A2 tambah B2. Bedanya itu tentang ini ke bawah dan ini ke samping. Sifat-sifat penjumlahan vektor itu ada 4. Yang pertama, komutatif. Vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B tambah vektor A. Asosiatif, vektor A ditambah vektor B tambah vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B tambah vektor C. Dan elemen identitas sama dengan vektor A ditambah vektor 0 sama dengan vektor 0 ditambah vektor A. Inverse penjumlahan yaitu vektor A ditambah vektor min A sama dengan vektor min A ditambah vektor A. Contohnya, jika A sama dengan 1,2 dan B-nya min 4,5 dan C-nya 11,4, maka jumlahan vektor AB tambah penjumlahan vektor BC. Kali kita cari dulu vektor AB sama vektor BC-nya. Vektor AB sama dengan min 4, min 1 dikurang 5 kurang 2 sama dengan min 5, 3. Vektor BC sama dengan 11 dikurang min 4 kurang 5 sama dengan 15 min 9. Maka vektor AB sama vektor BC yaitu segini. Tinggal dijumlahkan hasilnya 10 min 6. Lalu ada pengurangan vektor. Pengurangan vektor merupakan proses penjumlah vektor dengan vektor negatif. Vektor negatif dari vektor B yaitu min B adalah sebuah vektor yang besarnya sama dengan vektor B, tapi arahnya berlawanan. Pengurangan vektor di ruangan 2 dapat dirumuskan seperti ini. Bedanya sama penjumlahan, kalau penjumlahan ditambahi jadi dikurang. Contohnya, jika vektor A sama dengan 2,3 dan vektor B-nya 0,5, maka vektor B dikurang vektor A, B dikurang A sama dengan 0 dikurang 2, 5 dikurang 3, hasilnya min 2,2. Lalu ada perkalian vektor dengan skalar. Misal vektor V adalah sebuah vektor dan K suatu skalar bilangan real, maka perkalian vektor V dengan K akan menghasilkan suatu vektor baru yaitu KV. Panjang vektor KV sama dengan panjang vektor K dikali panjang vektor V. Jika K-nya lebih dari 0 dan V-nya tidak sama dengan 0, maka vektor KV searah dengan vektor V. Jika K-nya kurang dari 0 dan V-nya tidak sama dengan 0, maka vektor KV-nya itu berlawanan arah dengan vektor V. Nah, jika K-nya itu sama dengan 0 dan V-nya sama dengan 0, maka vektor KV-nya itu sama dengan 0. Perkalian vektor dengan skalar di ruangan 2 dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi ada K, ada vektor V. Jadi skalarnya itu dikali ke vektor V-nya. Seperti ini. Contoh, jika V-nya 2,3, maka 3V. 3 ini skalar K, maka 3V sama dengan 3 dikali vektor skalar vektor V-nya itu 2,3, maka 3 dikali 2, 3 dikali 3 sama dengan 9,6. Lalu ada perkalian skalar 2 vektor. Perkalian skalar 2 vektor disebut juga dengan hasil kali titik 2 vektor. Jadi perkalian skalar vektor A dengan vektor B tulis dengan A, B. Ini bacanya dot, berarti A dot B. Jika sudutan di AP vektor A dan vektor B adalah alfa, maka untuk vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Ini perhatikan, ini kayak sifat-sifatnya. Contohnya, jika vektor panjang vektor A-nya sama dengan 10 dan panjang vektor B-nya sama dengan 6 dan sudut yang dibentuk kedua vektor adalah 30 derajat, maka vektor A dot vektor B adalah menggunakan rumus yang di sini karena ada sudutnya, maka vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa sama dengan 10 dikali 6 cos 30 derajat sama dengan 60 dikali setengah akar 3 sama dengan 3. Lalu yang terakhir ada penyajian standar dari vektor di ruang 2. Pada bagian awal telah dijelaskan bahwa di dalam ruang dimensi 2 terdapat vektor basis I dan J. Suatu vektor V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor basis I dan J tersebut. Contohnya itu,
Nih, dapat diperhatikan seperti ini. Nah, contohnya vektor A sama dengan 54 dapat disajikan dengan 5i tambah 4j. Jadi di belakangnya itu ditambah i sama j. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.